Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita mulai ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini, dimulai dengan hadis yang ke-81 mengenai putusnya rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tarakal 'abdu ad-du'a, apabila seorang hamba tidak mendoakan lil walidaini, kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu ar-rizqu, rawahu ad-Dailami, maka rezeki akan terputus daripadanya, riwayat ad-Dailami. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti ia telah melakukan dosa besar. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya sewaktu mereka masih hidup saja, bahkan sesudah mereka tiada pun dianjurkan untuk berbakti kepada mereka. Salah satu caranya ialah dengan mendoakan mereka dan memohonkan ampunan buat mereka. Barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, niscaya rezeki akan terputus darinya. Atau dengan kata lain, salah satu di antara azab yang diterimanya di dunia ialah sulit mendapatkan rezeki. Hadis yang ke-82, etika menggauli istri. Idza jama'a ahadukum, apabila seseorang di antara kalian imra'atahu, menggauli istrinya, fala yatanaha, maka janganlah ia menjauh, hatta taqdiya hajatah, sebelum ia menunaikan hajatnya, kama yuhibbu, sebagaimana ia pun suka, ayyaqdiya hajatahu, menunaikan hajatnya. Rawahu Ibnu Abdi an Talq, riwayat Ibnu Abdi melalui Talq. Agama Islam ialah agama yang mengatur kehidupan manusia dari segala aspeknya, sehingga masalah menggauli istri pun diatur oleh Islam dengan cara yang baik. Di antaranya ialah dalam masalah berjima, yaitu bila mana seseorang bersetubuh dengan istrinya, janganlah ia berlaku egois, yaitu hanya untuk mendapatkan kepuasan diri sendiri, tetapi puaskanlah istrinya karena ia pun ingin kepuasan sama dengannya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan hal ini merupakan sedekah. Rasulullah SAW telah bersabda, di dalam kemaluan salah seorang di antara kalian terdapat sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami bila menunaikan nafsu syahwatnya mendapat sedekah? Rasulullah SAW menjawab, ya benar. Bagaimana pendapatmu apabila hal itu diletakkan kepada hal yang diharamkan? Apakah ia mendapat dosa? Mereka menjawab dengan penuh kesadaran, ya memang benar. Hadis ini menganjurkan kepada kita agar menggauli istri dengan cara yang baik. Perihalnya sama dengan apa yang diutarakan oleh hadis lainnya, yaitu Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan persetubuhan sebelum berpanas-panasan terlebih dahulu dengan istrinya. Hadis ini termasuk ke dalam pengertian yang dikandung dalam firman-Nya, wa'ashiruhunna, dan bergaulah kalian bil ma'rufi, dengan mereka secara patut. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Hadis yang ke-83 mengenai etika menjenguk jenazah. Idza hadartum mautakum, apabila kalian menjenguk orang yang meninggal, fa aqmidul basara, maka pejamkanlah mata si mayat itu. Fa innal basara, karena sesungguhnya mata, yasma'u ar-ruha, selalu mengikuti keluarnya roh. Wa qulu, dan katakanlah khairan, kebaikan oleh kalian. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat, tu'amminu, mengamini, ala ma yaqulu, apa yang dikatakan ahlul mayyiti, oleh keluarga mayat.
Rawahu Ahmad an Syaddad bin Aus. Riwayat Ahmad melalui Syaddad ibnu Aus. Hadis ini menjelaskan tentang hal-hal yang disunahkan sewaktu melayat jenazah, yang antara lain ialah memejamkan si mayat, karena apabila roh keluar dari tubuh si mayat, maka keluarnya itu diikuti oleh pandangan matanya. Hal kedua yang dianjurkan ialah hendaknya para malaikat mengamini apa yang kita katakan. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Kalian adalah saksi-saksi Allah di buminya." Kisah hadis ini bermula sewaktu Rasul SAW menjenguk salah seorang sahabatnya yang sakit keras. Ketika beliau SAW sampai kepadanya, beliau menjumpainya telah tiada dalam keadaan mata yang terbelalak. Lalu beliau memejamkan matanya seraya mengatakan bahwa ia telah wafat. Maka saat itu seluruh keluarganya menangis. Kemudian Rasul SAW bersabda, "Katakanlah yang baik-baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang diucapkan oleh keluarga mayat." Hadis yang ke-84 mengenai hakim yang memutuskan hukum dengan ijtihad. Idza hakamal hakimu, apabila seorang hakim memutuskan hukum, fajtahada, lalu ia berijtihad, fa asaba, berijtihad dalam keputusannya itu, fa asaba falahu ajrani, dan ternyata ia benar, maka baginya 2 pahala. Wa idza hakama fa akhta'a, apabila ia memutuskan hukum lalu berijtihad, ternyata keliru dalam berijtihadnya itu, falahu ajrun wahidun, maka baginya hanya 1 pahala. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan tentang keutamaan yang dimiliki oleh hakim atau penguasa apabila berlaku adil dan berupaya dengan segala kemampuannya untuk berlaku adil, sehingga disebutkan bahwa apabila ia berijtihad untuk memutuskan suatu perkara, lalu ternyata ijtihadnya itu benar atau adil, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ternyata ia keliru dalam ijtihadnya, sekalipun ia telah mengerahkan segala kemampuan dan upayanya untuk berlaku adil, maka ia hanya memperoleh 1 pahala saja. Hadis yang ke-84 mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Idza khatamal abdu, apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, shalla alaihi, maka dikala ia menamatkan itu, inda khusmi sittuna alfa malakin, 60.000 malaikat mendoakannya. Rawahu ad-Dailami an Amr bin Su'aib, riwayat ad-Dailami melalui Amr ibn Su'aib. Al-Quran adalah kalamullah atau firman-Nya Allah yang dianggap sebagai ibadah dalam membacanya, sekalipun orang yang membacanya tidak mengerti maknanya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa barang siapa menghatamkan Al-Quran, maka ia didoakan oleh 60.000 malaikat waktu ia menghatamkannya. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Selanjutnya hadis yang ke-86 membahas tentang etika bepergian. Idza kharaja ahadukum, apabila seseorang di antara kalian keluar, ila safarin, mengadakan perjalanan, faliwaddi', hendaknya ia berpamitan, ikhwanahu, kepada saudara-saudaranya, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, ja'ilun, menjadikan fi du'aihim, keberkahan, al-barakata, pada doa mereka. Rawahu Ibnu Asakir an Zaid ibnu Arqam, riwayat Ibnu Asakir melalui Zaid ibnu Arqam. Jadi seseorang yang hendak bepergian dianjurkan berpamitan terlebih dahulu kepada teman-temannya, agar mereka tidak merasa kehilangan dia, dan niscaya mereka akan mendoakan kebaikan baginya dan Allah mengabulkan doa mereka. Hadis ini menerangkan tentang etika sewaktu kita hendak melakukan suatu perjalanan. Hadis yang ke-87 mengenai etika duduk dalam majelis. Idza dakhala ahadukum, apabila seseorang di antara kalian memasuki ilal qaumi, suatu kaum, fa'usi'a lahu falyajlis, lalu dipersilakan baginya hendaknya ia duduk, fa innama hiya karamatun minallahi, karena sesungguhnya tiada lain hal itu merupakan suatu penghormatan dari Allah, akramahu biha akhuhul muslim,
yang diberikan kepadanya melalui saudaranya yang sesama muslim. Fa in lam yusa'nahu falyanzur awsa'aha. Apabila tidak dipersilakan baginya, maka hendaknya ia melihat tempat duduk yang paling longgar. Makanan falyajlis fihi, lalu duduklah ia di tempat tersebut. Rawahul Harits an Abi Syaibah Al-Khudri. Riwayat Al-Harits melalui Abu Syaibah Al-Khudri. Hadis ini menerangkan etika duduk di dalam suatu majelis, yaitu apabila mereka atau kaum mempersilahkannya untuk duduk di tempat duduk yang disediakan untuknya, maka hendaklah ia duduk di tempat tersebut. Akan tetapi apabila ia tidak menemukan tempat duduk, maka hendaklah ia duduk di tempat yang longgar atau tempat yang kosong. Hadis yang ke-88 membahas tentang keutamaan tamu. Idza dakhalat dhaifu, apabila seorang tamu memasuki alal qaumi, suatu kaum, dakhala bi rizqihi, ia masuk dengan membawa rezekinya sendiri. Wa idza kharaja bima ufirati dzunubihim, apabila ia keluar maka ia keluar dengan membawa ampunan bagi mereka. Rawahu Dailami an Anas, riwayat Ad-Dailami melalui Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini menganjurkan kepada kita untuk menghormati tamu. Hormatilah tamu karena tamu itu membawa rezekinya sendiri, dan apabila ia keluar dengan membawa ampunan bagi dosa-dosa orang yang ditamuinya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis yang ke-89 mengenai istri yang dilaknat. Idza da'ar rajulu imra'atahu, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, firashihi fa'abaz, ke tempat tidur, lalu istrinya menolak, fabata wa huwa ghadban 'alaiha, sehingga suaminya tertidur dalam keadaan marah kepadanya, la'anatha al-malaikatu, maka para malaikat melaknatinya, hatta tusbiha, hingga pagi hari. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan berbakti kepada suami. Berbakti kepada suami hukumnya wajib. Apabila seorang istri tidak berbakti kepada suaminya, maka ia berdosa. Dalam hadis ini disebutkan bahwa jika suaminya menginginkannya di tempat tidur, lalu ia membangkang dengan berbagai macam alasan sehingga suaminya tertidur dalam keadaan jengkel kepadanya, niscaya para malaikat mengutukinya hingga pagi hari. Hadis yang ke-90 mengenai mengabulkan undangan. Idza du'iya ahadukum, apabila seseorang di antara kalian diundang ilal walimati, untuk suatu walimah, falyatiha, hendaklah ia mendatanginya. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata-kata perintah dalam hadis ini yaitu falyatiha, artinya hendaklah ia memenuhinya, mengandung makna hukum wajib. Oleh karena itu, apabila seseorang diundang untuk menghadiri suatu walimah lalu ia tidak mau memenuhinya, maka berdosalah ia. Hadis yang ke-91 membahas tentang sholat menghormati masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila seseorang di antara kalian memasuki masjid, falyarka' raka'ataini, hendaklah mengerjakan sholat 2 rakaat qabla an yajlisa, sebelum duduk. Rawahul jamaah, riwayat jamaah. Hadis ini menganjurkan kepada kita apabila memasuki masjid hendaklah sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid atau sholat penghormatan terhadap masjid. Disunahkan dilakukan sebelum kita duduk di dalam masjid. Hadis yang ke-92 membahas tentang keutamaan Ramadan. Idza dakhala syahrul Ramadan, apabila bulan Ramadan tiba, futihat, pintu-pintu abu-abu as-sama'i, pintu-pintu langit dibuka, wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahanam ditutup, wa sulsilati syayatin, dan setan dibelenggu dengan rantai. Rawahu Syaikhan, riwayat Syaikhan. Jadi salah satu keutamaan yang dimiliki bulan Ramadan ialah apabila mulai masuknya bulan Ramadan, maka semua pintu langit dibuka dan siap untuk menyambut doa orang-orang yang bersaum atau berpuasa Ramadan. Semua pintu neraka ditutup sebagai penghormatan kepada bulan Ramadan, dan setan-setan dibelenggu sehingga tidak dapat bergerak melancarkan aktivitasnya. Oleh karena itulah bulan Ramadan disebut bulan yang penuh dengan keberkahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis yang ke-93 membahas tentang mimpi buruk. Idza ra'a ahadukum ru'ya, apabila seseorang di antara kalian bermimpi, yakrahuha, yang tidak disukai, falyabsuq an yasarihi, hendaknya meludah 3 kali, salatan 3 kali, wal yasta'id billahi minasyaitani, ke arah kiri, lalu mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan, salatan, sebanyak 3 kali pula, wal yatahawwal, dan hendaklah berpindah an janbihi, ke lambung yang lain, alladzi kana alaihi, dari lambung yang ketika ia mimpi buruk. Rawahu Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Muslim melalui Jabir radhiyallahu anhu, bila mana seseorang dalam mimpinya melihat hal-hal yang tidak ia sukai, hendaklah ia meludah 3 kali ke arah kirinya untuk meludahi setan yang menggodanya. Selanjutnya, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian berpalinglah ia ke lambung yang lain dari lambung yang ketika ia bermimpi buruk. Apabila ia melakukan hal tersebut, insya Allah akan selamat dari akibat mimpi buruknya itu. Demikianlah cara untuk menangkal mimpi buruk. Kemudian hadis yang ke-94 mengenai mimpi baik. Idza ra'a ahadukum ru'ya, apabila seseorang di antara kalian bermimpi, yuhibbuha, yang disukai, fa innama hiya minallahi, mimpi itu datang dari Allah, falyahmadillaha 'alaiha, maka hendaklah memuji Allah, wal yuhaddits biha, dan menceritakannya kepada orang lain. Wa idza ra'a ghaira dzalika, dan apabila bermimpi yang tidak disukai, mimma yakrahu, yang dibenci, fa innama hiya minasyaitan, hal ini datangnya dari setan, falyasta'id billahi, maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah, wala yadhkurha li ahadin, dan jangan sekali-kali menceritakannya kepada orang lain, fa innaha la tadurruhu, niscaya mimpi itu tidak akan membahayakannya. Rawahul Bukhari an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari melalui Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Mimpi yang baik berasal dari Allah, mimpi yang buruk berasal dari setan. Bila seseorang bermimpi yang baik, maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah dengan membaca hamdalah, dan hendaklah ia menceritakannya kepada orang lain. Akan tetapi apabila ia bermimpi yang tidak ia sukai, maka untuk menangkalnya hendaklah ia meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, berpaling ke lambung yang lainnya, dan yang terakhir hendaknya ia tidak menceritakan mimpi buruknya itu kepada orang lain. Apabila ia melakukan hal-hal tersebut, niscaya ia akan selamat dari bahaya mimpi buruknya itu. Hadis ini mempunyai makna yang berkaitan dengan hadis sebelumnya. Pada hadis sebelumnya disebutkan sebagian dari cara untuk menangkal mimpi buruk. Kemudian dalam hadis ini disebutkan kelengkapannya. Kemudian hadis yang ke-95 mengenai pertanda datangnya masa paceklik. Idza ra'aitum 'amudan ahmara, apabila kalian melihat cahaya merah, min qibalil masyriqi, seperti tiang dari arah timur, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, fadzakhiru ta'ama sanatikum, maka simpanlah makanan untuk setahun bagi kalian, fa innaha sanatu ju'in, sesungguhnya hal itu pertanda tahun paceklik. Rawahu Tabrani, riwayat Imam Tabrani. Melalui hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang alamat datangnya tahun paceklik atau kemarau. Pertandanya ialah apabila dalam bulan Ramadan terdapat sinar merah yang muncul di ufuk timur sebelum matahari terbit. Untuk menghadapinya, Nabi SAW menganjurkan agar bahan makanan dihemat sehemat mungkin, seperti halnya yang terjadi pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberi keistifadahan. Jangan lupa isilah bulan Ramadan kalian dengan beristiqomah mengaji ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum assalamah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.